Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Aku Andin. Happy New Year. Ini adalah Skincare 101. Kita bakal bahas produk-produk favorit tim editorial selama tahun 2021 kemarin. Jadi ini udah tried and tested ya Kak? Yes, sebentar, tapi mungkin lebih dikerucutin lagi kali ya. Ini karena kita cuma berdua, jadi ini favorit aku dan Andin, tapi ada beberapa juga tim editorial yang pakai produk-produk ini gitu. Nanti gantian, tim editorial yang lain akan bahas. Dimunculkan. Yes, jenis produk lainnya gitu. Jadi kalau kalian penasaran kenapa kita suka sama produk-produk yang di depan ini, keep on watching. Oke, baiklah, di 2021 itu aku juga udah sempat posting di Instagram aku, ada beberapa produk yang aku sukain dan ada di sini juga. Ini ada Shomura yang anti-oksi plus. Nah ini tuh sebenarnya udah ada lumayan lama sih ya kayaknya yang seri ini. Cuman aku baru coba di 2021. Dan ini tuh salah satu cleansing oil Shomura yang menurut aku tuh rada underrated, karena biasanya tuh orang bahasnya tuh yang ultimate, yang coklat. Nah ini tuh menurut gue enak banget buat kulit gue yang combination oily. Kemudian dia ngangkat makeup dan kotoran-kotorannya juga menurut gue bagus banget sih. Dia lebih light gitu Kak kalau dibandingin sama yang coklat. Ini lebih light teksturnya gitu dan nggak bikin kulit gue jerawatan atau beruntusan gitu. Ini aku juga pakai kalau buat kayak eye makeup enak sih, dia nggak perih-perih. Cuma aku ngerasa agak terlalu lembab setelahnya gitu. Ini cleansing satu, kemudian ini Elemis. Ini yang kuning kayak butter itu Pak? Iya. Dan ini yang barunya. Gitu. Jadi ini menurut gua kalau kalian lagi cari cleansing balm yang emang fancy. Iya, buttery banget, terus udah gitu teksturnya enak, nggak lengket gitu rasanya setelah dibersihin. Pas tuh di emulsify itu dia kebawa gitu. Kebawa, benar. Ini salah satu yang enak, tapi memang ini lumayan pricey sih gitu. Cuman kalau nggak salah ada yang size kecilnya kalau kalian pengen cobain, itu 300 ribuan gitu kalau nggak salah ya gitu. Dan kayaknya mereka sempat beberapa kali ada promo juga, jadi make sure diperhatikan saja Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Ini ada dua. Ada yang ini sama yang warna rose, pink. Warna pink, warna yang tipenya yang rose. Oke, aku masuk ke dari ini dulu deh. Ini kayaknya nih penyelamat di masa pandemi Kak, sama kita pakai masker. Aku ngerasanya sih dia less bikin jerawat mesni tuh keluar, dan juga nggak tahu kenapa kalau pakai masker tuh aku suka gampang gatel aja gitu. Gesekannya kali ya. Benar, agak sensitif juga. Nah ini tuh ngebantu banget. Biasanya aku pakai abis cuci muka aku pakai. Terus kayak kalau ngerasa kotor, jadi aku ngerasa ini tuh adalah hand sanitizer buat muka aja gitu Kak. Misalkan kalau aku lagi bekerja terus aku mulai merasa aku kotor gitu, aku akan pakai ini sih. Mistnya tuh very fine. Terus juga dia nggak ada bau-bau sedikit bau chemical dikit kali ya, bau-bau kayak bau apotik. Iya benar. Jadi dia tuh kan isinya ada si IPMP dan bisa bolol itu ya, yang emang si bisa bololnya soothing. IPMP nih emang lagi lumayan banyak nih Kak yang pakai brand lokal, dia antibakterial gitu. Jadinya makanya dia oke nih buat yang kalau kulitnya gampang rewel gitu, gatel-gatel. Iya, aku tuh suka gatel kalau kebanyakan makan manis. Nah biasanya kalau mau mens tuh kan kita craving makan manis. Nah biasa aku semprot ini gitu, tuh mendingan bantu banget. Nah kalau kamu itu, kalau aku Duvaderm. Ini juga aku pakai sih sebenarnya. Duvaderm juga aku pakai. Iya kan? Nah ini tuh si Studio Tropic yang ini tuh aku pakainya biasanya kalau pergi keluar, misalnya nggak keluar mobil, tapi kayak rada mager cuci rambut gitu kan. Aku semprotin rambut gitu. Jadi ya supaya bakteri-bakteri yang nempel tuh hilang. Sama biasanya kalau mau pakai kuas atau pakai beauty blender tuh suka pakai ini dulu. Gitu. Nice jadi info. Tidak anggapan gue sih ya bakteri-bakterinya tuh nggak nempel muka lah gitu. Tapi aku tuh lebih sering pakai si Duvaderm ini sebenarnya gitu. Menurut Kak Arinda apa nih yang membedakan? Nggak tahu, kalau Duvaderm di aku tuh lebih efektif buat ngilangin atau meredakan jerawat menurut aku. Kalau buat aku ya gitu. Terus kalau nggak salah ingat, kalau ini dia bekerja 30 detik, ini 60 detik.
baru jadi kayak mesti didiemin gitu. Jadi kalau misalkan pakai ini sebelum produk lain misalkan jangan baru disemprot terus langsung lanjut pakai yang lain gitu, didiemin dulu 60 detik. Kalau ada yang mencari-cari semprotan antibakterial buat muka, Betul. bisa dipilih antara Studio Tropic atau Dufadrin. Selanjutnya Next adalah toner. Nah, tonernya itu kayaknya lumayan banyak sih yang pakai Probiom Skin Tonic dari Studio Tropic juga. Betul. Gitu. Dan satu lagi itu ada yang hijau tuh apa namanya ya? Herbitus Skin Tonic kan gitu. Dan kalau aku sih pakainya yang ini dan happy banget karena sekarang ada ukuran yang gede gitu. Jadi benar-benar bisa, ini aku pakai hemat-hemat. Iya. Dan ini tuh lumayan banyak orang yang suka dan ya happy banget lah karena ada yang besarnya. Nah, kenapa suka banget sama ini? Karena emang dia ada kandungan probiotiknya juga di dalamnya gitu. Terus ada itu namanya Bifida Lacto Probiotics, terus ada hyaluronic acidnya juga. Jadi emang bener-bener membuat kulit kita tuh jadi lebih lembab dengan instan gitu rasanya. Plus kalau lagi iritasi, ini tuh enak banget sih, lagi merah-merah, lagi dikompres. Iya, dikompres itu tuh enak banget gitu. Jadi menurut gue ini salah satu toner yang emang bisa membantu menenangkan kulit sekaligus bikin jadi lebih lembab. Nah, jadi kalau misalkan suka yang tadi dikompres gitu bisa beli yang gede sekalian kali benar. Jadi bisa pakai ini di seluruh muka atau pakai dicampurin sama face oil. Betul. Atau dikompres kalau emang lagi butuh menenangkan kulit. Aku pikir tuh ini bakal sangat rich gitu loh, yang bikin kayak lepek gitu, tapi ternyata enggak sih. Buat kulit gue yang kombinasi oily ke menuju rada kering gitu, ini best. Selanjutnya ini kali Kak. Boleh. Si hybrid ini ya, antara toner tapi serum tapi face mist gitu. Juga. First spray serum Dalban. Kayaknya aku taunya juga dari Kak Poppy sama Kak Arinda yang pakai. Terus aku cari-cari kayaknya Alba ini emang white truffle Kak. Maksudnya si Alba. Iya, Albanya itu sendiri tuh. Oke. Jadi si white truffle itu tuh dia punya kemampuan buat membuat kulit jadi lebih calming gitu, efek calming. Terus ada juga manfaat antioksidan sama membuat kulit jadi menua lebih baik gitu. Oke. Jadi emang konsepnya di 2021 kemarin tuh kita suka produk-produk yang menenangkan. Iya, dan emang kayaknya 2021 tuh banyak banget yang fokusnya ke skin barrier gitu nggak sih? Betul, yes. Produk-produk yang membuat skin barrier tuh jadi jauh lebih sehat gitu. Jadi kita bukan nyari kayak obatnya gitu ya Kak, tapi kita dari dalam biar kulit kita tuh udah kuat dari sananya gitu. Karena kulit kita ini butuh suplemen gitu ya, biar jadi dia kuat dari dasarnya gitu. Aku juga pakai ini karena dia buat ngelanjutin ke step yang berikutnya tuh jadi nyerapnya lebih enak gitu. Kan Kak. Aku tuh biasanya suka kering-kering di sini kan. Nah, pakai itu tuh kayak disemprot tuh bener-bener nggak perlu aku tap-tap tuh udah kayak gitu. Keringnya tuh hilang. Terus ini bagus banget juga jadi base makeup atau makeup spray gitu, setting spray untuk bikin kulitnya jadi kelihatan lebih glowing. Apalagi kalau yang suka pakai mungkin suka complexion yang lebih matte, tapi berasa kan suka kadang udah berapa jam agak ketarik gitu ya. Ini enak kalau dijadiin base-nya gitu. Terus ini boleh disemprot nggak? Boleh dong. Terus ini juga mistnya fine banget sampai kadang tuh aku nyari-nyari gitu loh. Bener. Bener, aku juga ngerasain hal sama. Wanginya enak. Wanginya tuh ada wanginya tapi nggak bikin pusing gitu loh wanginya. Jadi tuh ini. Oke, ini aku lanjut ke ada moisturizer dari brand lokal yang kayaknya agak-agak udah mau akhir tahun nih, dia baru keluar, Glowing Potion gitu. Ini temanya adalah skincare yang Gen Z banget gitu kan. Sampai marketingnya iklan-iklannya tuh bener-bener dan orang-orang bener-bener yang dibawa tuh emang represent Gen Z banget sih. Bahkan sampai ada lagunya. Ada tim songnya Ramen Girl. Bener. Iya. Cuma karena aku sudah tidak terlalu muda ya. Jadi aku Gen Z menuju milenial di tengah-tengah gitu. Jadi aku pakainya yang buat anti aging. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang masih mau mulai build anti-aging skincare routine gitu, bisa mulai dari si line yang Forever Plus ini gitu. Jadi ini sih dia main ingredientsnya ada bakuchiol gitu ya. Nah cuma si moisturizer ini kan aku suka ya aplikatornya kayak terus aku keluarin ya udah. Nah terus dia enak higienis sih gitu jadinya. Bener. Jadi kayak kalau misalkan habis dipakai kalau mau dielap kayak tisu basah gitu biar lebih bersih.
Terus ada sedikit aroma-aroma apa ya? Kayak sugus tapi nggak terlalu sih, nggak manis, cuma kayak mengingatkan aku dengan permen kayak ada wangi sugus buah-buahnya gitu. dikit ya. Betul. Nah, terus biasanya aku ini pakai 1 pump, terus aku tambahin face oil. Ini kayaknya salah satu produk yang happening juga, cuma aku nggak bawa si Bio Beauty Lab. Oh iya benar. Nah, tuh aku campurin itu menang FD Best of Beauty Awards kan ya. Jadi kayak kalau ini dipakai aja sebenarnya udah cukup kalau buat pagi. Cuma kalau malam aku suka yang agak heavy, aku tambahin si face oil itu gitu. Ini isinya ada bakuchiol, ada peptide sama hyaluronic acid. Jadinya emang sama ceramide gitu. Jadi emang cocok deh buat yang nyari moisturizer yang kandungannya tuh sebenarnya lumayan heavy gitu, tapi pas dipakai nggak terasa yang kayak pengap gitu loh Kak. Jadi enak. Oke, kemudian kita masuk ke serum kalian Din ya. Boleh. Serum itu ada ini La Roche-Posay yang Evaclar Serum. Ini tuh sebenarnya produk yang udah brand yang udah ada lama banget kan. Cuma baru masuk Indonesia tuh 2021 kan ya. Kalau salah bulan Mei apa April aku lupa deh. Dan ini tuh banyak banget yang suka karena emang efikasinya tuh sebagus itu untuk orang-orang yang berjerawat gitu. Dan ini tuh kalau dipakai dia tuh nggak bikin kulit jadi kering ataupun jerawat-jerawat di pinggirnya tuh jadi ada kering-keringnya gitu. Oh, dry patches yang kerak-kerak gitu ya. Gitu. Terus apa ya? Menurut aku ini cukup efektif juga gitu. Nggak perlu waktu 2 mingguan gitu. Hasilnya tuh udah kayak bikin jerawat lebih kempesnya tuh bisa hitungan hari lah. Oke, tapi ini dipakainya seluruh wajah. Seluruh wajah. Kalau aku sih biasanya makanya belum habis-habis banget tuh karena biasanya aku pakai di spotnya aja gitu. Plus dia juga bisa bantu untuk menyamarkan bekas-bekas jerawat juga gitu. Jadi multifungsi lah sebenarnya. Di dalamnya itu ada salicylic acid sama ada LHA, itu lipohydroxy acid gitu. Dan emang itu kandungannya ya exfoliator, kebanyakan exfoliator, tapi di dalamnya juga ada kayak niacinamide yang gitu juga sih. Makanya bantu buat tadi si bekasnya ya. Benar gitu. Dan emang nggak, menurut aku tuh formulanya kayaknya cukup pas dan nggak bikin kulit jadi kering gitu. Dia tuh kental atau gimana Kak? Rada thick gitu sih. Oh iya, agak thick gitu ya. Oh, baunya sangat ini apotek. Emang kan French apothecary. Iya, bener gitu. Jadi kalau lagi cari serum-serum buat jerawat, ini salah satu yang oke banget sih untuk dipakai. Atau mungkin bisa coba juga serumnya Avoskin yang seri yang ini nih. Iya, Acne Solution itu juga oke sih. Ini ada aroma mint gitu Kak. Iya, apakah hanya perasaanku? Perancis gitu ya wanginya. Wiwi. Nextnya adalah sunscreen. Ini aku pakai karena rekomendasi dari Kak Arinda. Dalba lagi nih, Dalba. Jadi Dalba ini adalah brand underrated yang harusnya tidak underrated. Bener, gitu. karena kalian bagus sih. Coba. Ini UV Essence Waterfall. Jadi emang dia nih teksturnya, ini chemical sunscreen sih ya. Jadi emang lebih ringan lah ya. Kalau mineral sunscreen kan rasanya kayak kadang-kadang tuh kayak pakai clay mask gitu kalau di aku. Nah ini dia bentuknya lotion, terus bener-bener nyerapnya tuh enak banget ya Kak. Kadang-kadang aku tuh kalau lagi mau lari gitu, cuma pakai ini doang, nggak pakai moisturizer. Sama, ya kan? aku juga kayak gitu. Karena buat aku tuh udah cukup melembabkan juga gitu loh. Betul banget. Terus juga nyerapnya itu beneran nyerap, jadinya nggak kayak yang ngambang di muka gitu. Jadi biasanya kalau pakai sunscreen kan kayak kok lengket, nggak nyerap-nyerap nih, gue kapan keluar rumahnya, katanya disuruh nunggu 15 menit tapi udah 20 menit masih juga ngambang begitu kan. Nah ini tuh nggak sama sekali, terus juga nggak ada white cast karena dia chemical. Terus apalagi ya, nih dia katanya luxurious texture. Setuju tapi sih emang sun cream tuh bener-bener kayak rasanya kayak rada krim ya gitu. Tapi bukan krim yang heavy buat sunscreen untuk kulit kering gitu. Benar. Kalau kayak apa tuh namanya, Inner Truth tuh menurut aku dia enak krim, tapi krim gitu. Jadi kayak buat orang yang kulitnya kering dehidrasi tuh enak banget itu pakai itu. Kalau itu cakep ini lah. tengah-tengah soalnya kalau misalkan kita pakai yang takarannya 2 jari dan melimpah gitu ya, ini tuh enak banget gitu. Aku ngikutin cara pakai si Claudia Fan Skincare, jadi dipakai dot terus diratain baru layer kedua gitu. Itu tuh enak banget sih nyerapnya. Terus biasanya kalau udah agak siang mulai agak berminyak kan kalau pakai sunscreen. Kalau ini enggak, jadi pas dipegang tuh mukanya kayak nggak ada lengket-lengketnya gitu. Iya enak sih ini emang. Wajib dicoba. Aku udah mau botol kedua kayaknya deh. Wow, dan ini isinya 50 ml. Harganya tuh
200-an, kadang-kadang diskon 170 gitu. Iya, lebih sering diskon sih menurut aku ini. Cek deh Dalba. Oke, nah masih ngomongin sunscreen. Sunscreen. Ini juga menurut aku suka banget ini. Tapi ini juga aku suka lah. Tapi ini tuh menurut aku kayaknya lebih banyak dipakai sama orang, lebih banyak dicari lah di 2021 ini gitu. Bahkan ini kayak ada di waktu wishlistku. sempat kayak sold out gitu kan. Dan memang harganya rada lumayan pricey sih, kayak 400-an deh segini ya. 399-an gitu. Gitu. Dan ini juga sebenarnya tulisannya whitening UV sunscreen gel kalau ini gitu, dan teksturnya itu lumayan ringan sih, cukup ringan lah, apalagi buat orang yang kulitnya oily. Tapi ya normal sih, ada rada sedikit kelihatan white cast pelan gitu, tapi udah itu hilang gitu. Dia hybrid gitu Kak, maksudnya karena ada si physical filternya juga, jadi agak-agak whitening tadi gitu kali ya. Gitu. Tapi ini juga nggak lengket feel-nya, terus udah gitu wanginya enak gitu kan. Terus yang penting itu menurut gue itu nggak perih, kadang-kadang suka ada rasa perih kan kalau di bagian area muka yang kering. Nah ini tuh nggak sih. Apalagi kalau olahraga, keringetan masuk pulang-pulang kita buta, mana rumahku gitu kan. Iya emang penting sih sunscreen yang tidak perih. Tapi ini tuh aku nggak perih loh menurut aku. Nggak perih. Ini nggak perih, ini juga nggak perih sih kalau di mata gue ya. Kalau kalian budgetnya banyak. Tapi ini tuh 90 Iya 90 mili. Ini 50 mili. Sebenarnya kalau di ini juga ya sama-sama sama ya. sih. Oke, nextnya itu adalah ini serum satu ketinggalan sih. Kalau ini sih favorit gue, kayak udah abis berbotol-botol. Ini tuh di tahun ini tuh mereka masuk ke formulasi generasi ketiganya. Gitu. Jadi lebih maksimal lagi untuk bikin imunitas kulit itu menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi pas Kak Arinda pakai ini tuh dia kerasanya gimana gitu Kak? Kulitnya lebih ngerasa kulitnya itu lebih plump, terus udah gitu lebih jarang bermasalah. Terus sih itu lebih lembab, terus lebih lebih kenyal gitu loh. Itu sih, makanya ini sering aku jadiin booster kan sebelum pakai serum yang lainnya. Jadi kerja serum yang setelahnya tuh jadi lebih optimal. Yes, betul. Mari kita bekerja biar bisa membeli itu. Selanjutnya nih aku kemarin udah sempet bahas sih di Holy Grail tahun 2021. Jadi emang ini Karinda juga pakai ya Kak? Iya. Ini tuh emang salah satu spot treatment yang aku rada wow sih pakai ini tuh, apalagi buat yang jerawat-jerawat masih belum mau keluar gitu. Tapi itu kan yang mengganggu tuh yang kayak gitu. Pas kesenggol nggak sengaja, aduh sakit gitu. Jadi pas pakai ini tuh berasa banget kayak 2 hari 3 hari dia langsung nggak jadi. Iya, biasanya kalau di hidung, nggak tahu kenapa daerah yang ada kawat masker tuh aku suka lebih gampang ini ya jerawatan. Kawatnya tajam gitu kan. Nah, jadi ini isinya ada salicylic acid. Oh, namanya belum disebut. Ini Avoskin Miraculous Acne Solution Spot Treatment. Nah, jadi dia ada satu rangkaian ya Kak, ada. Oh, aku juga suka cleansernya. Cleansernya oke banget. Iya, cleansernya tuh lucu ya, kayak bubbly gitu. Kayak dulu sih cuman masker kan biasanya kan. Kalau ini tuh cleanser. Yes. Terus dia ada serumnya sama ada si spot treatment ini. Jadi ini isinya ada salicylic acid, zinc PCA, sulfur, spirulina, tea tree, sama kalamin, sama kunyit gitu. Jadi emang menggabungkan synthetic ingredients sama natural ingredients yang emang bagus buat inflamasi, antibakterial, terus juga buat si salicylic acid tadi kan membersihkan si pori-porinya itu ya Kak. Ini tuh ada sulfurnya, tapi aku sama sekali nggak mencium wangi sulfur sih, itu yang enak. Cuman dia wangi tea tree-nya tuh lumayan berasa. Tea tree dan kunyit. Kayak kalau ada yang suka minum ini shotnya Rejuve tuh yang kunyit. Baunya mirip-mirip itu tuh. Nah terus ini agak ada tint kuningnya ya. Tapi lama-lama dia menyatu gitu kan sama kulit. Itu aku tuh tadinya tuh nggak pernah cocok sama tea tree. Cuma pas cobain ini tuh kayak wah ini berfungsi nih di kulit gue gitu. Jadi happy banget nemuin yang ini spot treatment ada tea tree-nya tuh cocok gitu. Benar. Kayaknya emang tergantung formulanya mungkin ya. Benar. Nah ini satu lagi, kalau ini buat jerawat yang kayak udah mau pecah. Jadi ini N-Pure Cica Acne Spot. Dia bentuknya mengingatkan pada clay mask gitu. Jadi kalau misalkan kayaknya aku pernah inget Kak Alda suka pakai clay mask-nya La Coco buat jadi spot treatment. Nah itu mirip-mirip kayak gini, tapi ini lebih pasty gitu. Jadi lebih padat
Dan itu aku suka sih kalau buat jerawat yang kayak udah mau pecah gitu, takut terus misalkan lagi habis acne patch. Nah ini bisa nih kalau malam-malam mau tidur, jadi dia begitu kering udah nggak gerak gitu. Jadi kalau mau tidur kan sayang ya skincare, nanti obat jerawatnya nempel-nempel ke bantal gitu. Nah kalau pakai ini tidak, jadi isinya dia Granactive Acne Peptide, Cica, Salicylic Acid sama sulfur. Nah kalau ini emang sulfur sih, tapi bau sulfur. Iya, ini lebih bau kan? sulfur, benar. Iya, dan dia bentuknya, dan dia nih warnanya hijau gitu. Jadi emang pakainya kalau nggak bisa lah kalau mau under makeup tuh nggak bisa, kan dia juga jadi kering kan, jadi crusty gitu. Jadi mendingan dipakai kalau mau tidur atau lagi WFH gitu. Oke. Iya. Jadi sebenarnya mungkin dia menyatukan konsep clay mask yang suka dijadiin spot treatment, dimasukin lah ke situ. Nah, kemudian nextnya adalah eye cream. Ini eye creamnya Estee Lauder, ini yang Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Yang paling aku suka itu adalah aplikatornya. Dia aplikatornya nggak perlu dimasukin ke dalam kulkas pun udah dingin. Jadi emang ini tuh enak banget buat kayak di puffing eye bag gitu loh. Apalagi kalau misalnya lagi kerja yang ada batasan waktu itu sampai jam 2 pagi gitu kan, pasti kan besok pagi kayak tuh bulan-bulan kemarin tuh ya. pasti besoknya rada bengkak tuh matanya, padahal nangis enggak. Ya udah, terus tinggal pakai ini tuh jadi rada kempes lah, nggak akan kayak instan ngilangin banget, cuman emang jadi rada kelihatan kempes. gitu ya, kempes. Gitu. Ini sama aku suka satu lagi yang kemarin kayaknya sempat aku pakai juga pas makeup-makeupan sama Salma, itu dari El Formula. Jadi kalau nyentuh kulit dia getar, iya. Oh gitu. Iya. Pegang ke sini. Di sini. Ya kan? Nah, nanti kalau misalnya si tangan yang ini nggak nyentuh, dia nggak akan gerak. Oh, coba di sini. Ya kan? Dia nggak gerak. Wow. Keren banget scientist. Kemudian ada kalau lagi nyari retinol, nah ini juga salah satu yang menurut aku 2021 banyak yang pakai juga nih. Oh gitu. iya, karena bisa dipakai siang hari. Betul. Dan dia itu bisa dipakai daily juga karena cukup mild lah gitu kan. Dan emang ada kandungan peptide dan ceramide-nya juga selain ada kandungan pure retinol di dalamnya. Gitu. Jadi ini buat orang-orang yang pengen pakai retinol, pemula juga masih aman. Tapi hasilnya maksudnya gimana? Hasilnya oke kok, maksudnya kalau di aku sih aku pakai tuh kayak enggak ada breakout, nggak ada beruntusan, nggak ada kayak nggak kering yang nggak ada side effect yang biasanya diberikan sama retinol. Mungkin karena emang formulanya balance kali ya, si retinol dan ceramide-nya dan peptide gitu. Dan juga dia teksturnya biasanya kan retinol cair-cair gitu ya Kak. Kalau ini agak-agak balmy gitu. Jadi dia emang kayak meredakan efek-efek yang bikin kulitnya tuh nggak nyaman di saat pakai retinol. Ini salah satu yang oke gitu. Wow, keren deh Kiehl's. Keren jadi deh, ini jadi 2021 nih banyak produk-produk yang inovatif gitu ya Kak. Benar. Terus yang terakhir aku pengen share adalah si Menard ini. Gitu, dan ini sampai udah hilang tulisannya. Dan udah kayak mau dipencet udah ada susah nih isinya gitu kan. Ini salah satu yang kandungan itu banyak banget kandungan si reishi mushroomnya itu, which is si reishi mushroom itu dipakai di pengobatan Cina gitu, tradisional, emang bagus banget untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan gitu. Dan ini diekstrak untuk menyehatkan kulit. Jadi aku ngebayangin kayaknya kalau emang bisa diminum aku minum sih gitu. Wow. Tapi karena ini harganya lumayan pricey, jadi aku suka seling-seling pakainya sama ini gitu, karena dua-duanya ada reishi mushroomnya. Terus yang aku tahu lagi yang ada reishinya lagi Soasu yang age. Iya yang mahal banget juga kan. Itu lebih mahal lagi. Itu lebih mahal lagi. 11 juta ya. Jadi ini ini Embellir, ini seri Embellir yang lotionnya. Sebenarnya ini lotion tuh kayak apa ya? Light moisturizer gitu. Benar gitu. Kalau misalkan emang ada yang kulitnya kering, bisa di layer lagi sama ada night creamnya si Embellir ini, atau ada day creamnya juga. Cuman kalau buat aku sih si liquid ini udah cukup banget sih. Dia ada aroma apa herbal? Ada herbal gitu. Kalau ini aku nggak berani nyoba. Oh iya. Ya kan, herbal tradisional gitulah gitu. Gitu deh teman-teman. Jadi ini favorit kita 2021, Kendin. Yes.
Jadi itulah favorit kita ya yang menjadi andalan di tahun 2021 kemarin. Apakah ada favorit kalian juga? Boleh banget komen di bawah dan tulis reviewnya di FB App. Terus kalau mau baca-baca mungkin review yang lebih in-depth gitu. Ada juga di artikel kayaknya ada beberapa yang udah ditulis artikelnya di editorial.female.com. Oke, jadi paling itu aja dari kita hari ini, favorit kita. Jadi kalau kalian masih nungguin ada yang favorit hair care-nya atau mungkin makeup, nanti ditunggu episode selanjutnya. Yes, benar Badi. Ditunggu episode selanjutnya bareng sama editor yang lain. Gitu aja ya, Din? Yes. Jadi, thank you so much for watching and See you next time. Bye.